Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu yang saya hormati, yang terutama Bapak Aring Rambada dan Bapak Agung Helmi SPMP yang berkenan hadir bergabung dalam kegiatan pengabdian masyarakat P2M UNS pada pagi hari ini. Kegiatan ini dilatar belakangi oleh bahwa kurikulum pendidikan khusus SLB itu pada jenjang SMA LB 24 alokasi waktu setiap minggu. Dari jumlah hampir 60% waktunya anak SMA LB melakukan kegiatan pembelajaran berupa keterampilan, maka atas nama grup riset kami melakukan pooling pendapat pada MKKS seluruh Jawa Tengah, keterampilan apa yang diinginkan oleh teman-teman guru keterampilan di SMP dan SMA LB di Jawa Tengah. Nah, 90% lebih itu meminta hidroponik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Ibu Arti. Terima kasih Bapak Bagia atas sambutannya. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan memulai pelatihan pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bapak Arti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Subagio dan juga Ibu Arsi. Saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah semangat untuk belajar bersama tentang hidroponik. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Hidroponik yaitu solusi bertanam di lahan sempit. Kenapa kita bertanam hidroponik? Semakin berkurangnya lahan pertanian, sedangkan itu populasi penduduk ini sangat banyak Bapak Ibu. Nah, selain itu juga sekarang itu tren kesadaran masyarakat akan pentingnya sayuran yang bersih dan sehat itu semakin tinggi. Supaya kita paham ya, hidroponik itu apa? Jadi hidroponik itu Bapak Ibu berasal dari bahasa Yunani. Yang hydro artinya air, ponos itu artinya daya. Hidroponik itu adalah suatu cara budidaya tanaman yang menggunakan medium air. Hidroponik adalah ilmu dan seni tanaman yang tumbuh dalam media selain tanah, yang ada unsur hara yang dilarutkan untuk diserap tanaman. Jadi sebetulnya kebutuhan tanaman utamanya itu adalah air, nutrisi, dan oksigen. Berikut ini adalah keuntungan dari hidroponik. Perawatan lebih praktis, gangguan hama penyakit gulma lebih terkontrol. Selanjutnya pemakaian air dan pupuk lebih hemat. Nah, ini dapat ditanam di atmosfer atau secara vertikultur. Tanaman yang mati mudah diganti dengan tanaman yang baru, tidak membutuhkan banyak tenaga kerja. Pertumbuhan tanaman lebih baik dengan lingkungan yang tidak kotor. Hasil tanaman lebih kontinu dan lebih tinggi, Bapak Ibu. Harga jual produk lebih tinggi. Tidak perlu rotasi tanaman untuk menghindari penyakit tanaman. Nah, resiko kegagalan kecil. Nah, tidak perlu banyak ruang. Nah, perawatan lebih praktis. Gangguan hama penyakit gulma lebih terkontrol. Kekurangan atau kerugian hidroponik, biaya cukup besar. Biaya awal untuk biaya operasional ini memang tidak murah ya Bapak Ibu. Lalu perawatan, kita harus setiap hari kita pantau nutrisinya apakah sudah pas, terus pH-nya apa sudah pas. Nah, dan juga memerlukan pengetahuan spesifik dan pengalaman serta peralatan. Nah, kita akan mempelajari yang kultur larutan atau kultur air. Nah, kultur air ini metodenya sirkulasi, Bapak Ibu, berputar terus.
ada nutrient film teknik atau yang biasa disebut NFT atau deep flow teknik atau DFT. Nah, nutrient film teknik atau NFT merupakan sistem hidroponik ya, di mana akar tanaman secara langsung dikenakan pada larutan nutrisi. Larutan nutrisi tipis dengan ketebalan 1-2 mm mengalir melalui channel atau saluran dan secara konstan mengalir. Nah, ini adalah gambarnya. Nah, berikutnya yang DFT. Nah, ini untuk yang saya rekomendasikan untuk yang masih belajar hidroponik, saya rekomendasikan untuk menggunakan DFT, Bapak Ibu. Jadi pada DFT ini pada kedalaman 2-3 cm larutan nutrisi mengalir melalui pipa PVC berdiameter 10 cm. Nah, ini bisa kita lihat dari bak air, ini airnya turun, masuk, mengalir ke paralon dan menggenang. Nah, tidak langsung bablas lewat seperti yang NFT tadi, nggih, Bapak Ibu. Ini lebih menguntungkan. Kenapa? Karena ketika tidak ada listrik, ini masih ada genangan air yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Untuk tahapan berhidroponik, pertama penyemaian, pindah tanam, kita pelihara sampai panen, Bapak Ibu. Nah, ini adalah peralatan yang harus disiapkan. Kita semai. Untuk rock wool-nya itu, Bapak Ibu, dipotong kecil-kecil, disesuaikan dengan ukuran net pot. Lalu medianya dibasahi dengan air, lalu kita lubangi rock wool-nya itu dengan tusuk gigi. Untuk apa dilubangi? Nah, dilubangi itu adalah untuk memasukkan benih, Bapak Ibu. Jadi kita lubangi dengan tusuk gigi atau bisa dengan yang lainnya, boleh sapu lidi atau apa yang sekiranya seukuran untuk benih itu dimasukkan. Setelah benih dimasukkan, rock wool dalam keadaan basah, kita diamkan selama 1 kali 24 jam atau 2 hari juga bisa. Jangan kena sinar matahari dulu. Ketika benih sudah pecah, kita bisa kenakan matahari. Maksimal 3 jam per hari sudah bisa. Nah, selanjutnya siram secara berkala pagi dan sore dengan cairan nutrisi, tapi tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu nutrisinya. Kalau sudah tumbuh 4 daun baru boleh kita lakukan penanaman. Jika akar belum nampak atau masih pendek, lengkapi media dengan kain flanel. Setelah tanaman dipindah, kita pelihara Bapak Ibu. Ini kita pastikan jumlah air selalu tersedia, jangan sampai kekeringan. Dan juga nutrisinya harus selalu kita pantau. pH ini juga perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Nah, ini adalah tabel pH dan ppm untuk beberapa jenis tanaman hidroponik. Panen, setiap tanaman punya usia panen berbeda-beda Bapak Ibu. Itu tadi materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Aring atas materinya. Yang ingin bertanya dipersilakan. Yang pertama pertanyaan dari Pak Bonifasius Darusucipto. Ini pertanyaannya, kalau daerah Banyumas itu disebut Banyu Emas sebab sebagian besar airnya berwarna kekuningan sebab mengandung karat besi. Bagaimana cara menggunakan air tersebut? Apakah harus disaring terlebih dahulu atau bagaimana? Silakan dijawab. Mungkin di daerah Bapak bisa dicek terlebih dahulu menggunakan TDS meter Bapak. Itu alat untuk mengukur kadar kelarutan air. Kita usahakan supaya tidak ada larutan-larutan air di dalam air. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya saja. Ini dari Ibu Supriyati. Mas Ari, jika tanaman hidroponik harus dipantau tiap hari, bagaimana teknik pemantauan yang efektif? Jadi untuk hidroponik Bapak Ibu, paling tidak kita kontrol 2-3 hari. Kalau semakin banyak tanaman kita, otomatis serapan air semakin cepat.
Bisa setiap hari, bisa 2 hari sekali, bisa 3 hari sekali. Kalau ingin tidak terlalu sering mengontrol, itu kita harus siapkan media bak nutrisinya itu yang besar, ya, supaya tidak kehabisan. Itu. Jadi kalau ingin lebih lama, gunakan bak yang lebih besar. Kalau habis hujan, diusahakan kontrol seperti itu. Pertanyaan berikutnya dari Bu Siti Yuliati. Apakah nutrisi yang dituangkan pada paralon bisa merata sampai dengan yang paling ujung? Prosentase nutrisi bisa meratanya seperti apa? Nah, baik. Kalau prosentase serapannya sampai ujung, itu sudah pasti bisa. Yang paling di atas dengan yang paling di bawah, nutrisi yang didapatkan sama. Tidak ada kompetisi yang sengit berapa sih kemampuan serapan tanaman, itu tidak seperti manusia minum air, Ibu. Jadi jangan dibayangkan kalau yang di atas minumnya banyak, di bawah nggak kebagian, enggak, sama rata. Kalau panen berarti medianya juga diganti ya Pak? Oh, enggak perlu, Pak. Jadi kayak seperti net pot itu masih bisa kita gunakan lagi. Kain flanelnya masih bisa digunakan lagi. Jadi ketika kita panen, kita hanya mencabut tanaman dan juga ininya tadi, rock wool itu tadi, karena akarnya sudah menyatu dengan rock wool itu tadi.